Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Salsabila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Serta saya akan merinci indikator pencapaian kompetensi dari KD3 dan KD4 pada tema 2 kelas 10, yaitu Al-Usrah wal Bait. Selanjutnya, adapun poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian indikator pencapaian kompetensi, kemudian yang kedua ada jenis-jenis indikator pencapaian kompetensi, yang ketiga di sini ada fungsi indikator pencapaian kompetensi, dan yang keempat ada ketentuan perumusan indikator pencapaian kompetensi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian indikator pencapaian kompetensi. Nah, IPK menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, IPK adalah perilaku yang dapat diukur atau dapat diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang tertentu yang menjadi acuan dalam penilaian mata pelajaran seperti sikap, pengetahuan, ataupun keterampilan. Bahasan yang kedua yaitu di sini ada jenis-jenis indikator pencapaian kompetensi. Nah, jenis-jenis indikator pencapaian kompetensi ini di sini ada 3. Yang pertama ada indikator kunci, yang kedua ada indikator penunjang, yang ketiga ada indikator pengayaan. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu indikator kunci. Apa itu indikator kunci? Indikator kunci itu adalah indikator target yang ingin dicapai oleh kompetensi dasar. Oleh karena itu, rumusan indikatornya merupakan kompetensi minimal yang terdapat pada kompetensi dasar. Adapun indikator penunjang yaitu indikator yang akan membantu siswa untuk memahami indikator kunci. Sedangkan indikator pengayaan merupakan indikator yang mempunyai tuntutan lebih tinggi daripada indikator kunci. Nah, guru memakai indikator pengayaan ini apabila siswanya memiliki kemampuan yang lebih. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu di sini ada fungsi indikator pencapaian kompetensi. Nah, fungsinya apa aja sih? Di sini ada 3. Yang pertama ada mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar. Jadi sebelum dilaksanakan pembelajaran kita harus mengembangkan materi pembelajaran tersebut. Terus kemudian yang kedua yaitu mendesain kegiatan pembelajaran sebelum dilakukannya pembelajaran. Yang ketiga yaitu adalah merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Pembahasan yang keempat yaitu di sini ada ketentuan perumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ketika kita ingin merumuskan IPK atau indikator pencapaian kompetensi, kita harus tahu apa saja ketentuan dari merumuskan IPK. Nah, di sini ketentuannya itu ada 6. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Nah, jadi indikator itu dirumuskan dari kompetensi dasar. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja operasional. Jadi ketika kita merumuskan IPK, kita harus menggunakan KKO atau kata kerja operasional dari taksonomi Bloom yang dapat diukur. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kalimat yang jelas, simple, dan mudah dipahami ya. Yang keempat yaitu tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Dan yang kelima yaitu hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Dan yang terakhir itu yang keenam yaitu
memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan juga lingkungan. Selanjutnya, setelah saya tadi membahas poin-poin tentang indikator pencapaian kompetensi, sekarang saya akan merinci indikator pencapaian kompetensi dari KD 3 dan KD 4 pada tema 2, kelas 10, yaitu yang judulnya Al-Usrah wal Bait. Yuk kita simak. Rincian indikator pencapaian kompetensi dari KD 3. Kita lihat di sini ada KD 3.3 dan di KD 3.3 ini terdapat kata memahami. Memahami itu dari kata kerja operasionalnya masuk ke C2, yaitu termasuk level LOTS atau Low Order Thinking Skill, yang dimana siswa itu masih berpikir rendah. Adapun indikator pencapaian kompetensi dari KD 3.3 yaitu di sini ada, kita lihat IPK 3.3.1 yaitu ada menjelaskan fungsi sosial dari teks deskriptif yang berkaitan dengan al-usroh atau al-usroh. Jadi di sini menjelaskan tentang usroh. Kemudian yang 3.3.2 yaitu menjelaskan fungsi sosial dari teks deskriptif yang berkaitan dengan al-bait atau ajzaul bait. Kemudian yang selanjutnya mencontohkan 3.3.3 mencontohkan struktur teks deskriptif yang berkaitan dengan tema al-usroh wal bait dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke indikator pencapaian kompetensi pada KD 3.4. Di sini yaitu ada menerapkan. Nah, kata menerapkan itu masuk ke C3. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang akan saya bacakan 3.4.1 yaitu mengaplikasikan kaidah bentuk dari susunan gramatikal, domir munfasil dan domir muttasil. Kemudian ada 3.4.2 yaitu menjelaskan bentuk domir munfasil dan domir mutasil. Kemudian ada 3.4.3 menjelaskan makna domir munfasil dan domir mutasil dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar 4.3. Di sini ada kata kerja operasionalnya yaitu mendemonstrasikan. Nah, mendemonstrasikan ini masuk ke C3 dalam tingkatan Low Order Thinking Skill. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya di sini ada 4.3.1 yaitu menjelaskan bentuk tindak tutur tentang menanyakan hubungan keluarga dan menyatakan keinginan. Kemudian ada 4.3.1 yaitu memaparkan kosakata yang berkaitan dengan tema al-usroh wal bait atau al-usroh ajzaul bait dan lain sebagainya. Selanjutnya contoh indikator pencapaian kompetensi dari KD 4.4. Di sini kata kerja operasionalnya yaitu menyusun, yaitu dari C3. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu di sini ada 4.4.1 yaitu menyalin kata yang didengar dengan yang berkaitan dengan al-usroh atau al-usroh. Kemudian yang kedua yaitu 4.4.2 itu menyalin kata yang didengar yang berkaitan dengan al-bait, ajzaul bait dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.